sebagai penggerak literasi dari Tigupai Mambaco. Nah, mungkin ngobrol-ngobrol dikit dulu ya, perkenalan ya. Kak Nita sekarang maksudnya mungkin bisa perkenalkan diri dulu, sekarang aktivitasnya apa, dan sekarang domisilinya ada di mana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Juniarti, biasa dipanggil Nita. Sekarang berdomisili di Tuban, Jawa Timur. Aktivitas sehari-hari masih bergelut dengan rumah tangga, tapi biasanya mingguannya itu untuk kegiatan literasi begitu. Oke. Jadi sekarang di Tuban ya? Ya, benar di Tuban. Oke. Nah, jadi hari ini kita ngobrolin tentang program dampak sosial ya, program dampak sosial tapi melalui praktik baik dari program literasinya Tigupai Mambaco. Nah, ini sudah ada beberapa yang gabung ya. Oke. Mungkin untuk yang gabung bisa lihat ada yang mau daftar hadir itu ada kami sematkan daftar hadirnya ya. Untuk biar tahu misalnya dari mana aja yang lagi nyaksiin live-nya kita. Oke, Kak Nita, kita lanjut aja ya. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol. Oke, Kak Nita, jadi ceritanya tentang sebenarnya apa sih Tigupai Mambaco ini? Awalnya tumbuhnya atau timbulnya Tigupai Mambaco ini seperti apa cerita di awalnya? Mungkin bisa diceritakan dulu. Ya baik. Jadi Tigupai Mambaco itu sebenarnya namanya diambil dari filosofi Bersigupai di Aceh Barat Daya. Jadi kayak lambang kabupaten gitu. Jadi artinya Aceh Barat Daya membaca. Membaca itu dari bahasa Ajami. Tapi sekarang dia sudah ada di Jawa Timur sama di Gorontalo. Jadi kayak lucu juga Tigupai Mambaco sudah ada di tempat lain. Padahal itu dia membaca ya. Jadi awalnya itu karena pulang dari Indonesia mengajar ya. Pasti kan kalau baru pulang kan kayak masih banyak semangat, ada pukulan-pukulan yang didapat di daerah. Kemudian saya coba cek apa sih yang bisa saya lakukan untuk kampung saya sendiri begitu. Saya cek apa potensi yang saya miliki dan saya lihat apa masalah yang ada di lingkungan begitu. Awalnya masih cek-cek ombak dulu di 2017 pas awal-awal pulang. Kan kita pulangnya Desember ya, ke 2 minggu baru di rumah itu udah cek-cek ombak. Jadi ada buku-buku saya yang dari dulu, dari saya kecil, dari kan orang tua juga hobi belikan buku ya, walaupun bukunya ya buku yang kayak bergambar biasa lah ya, yang kayak kisah neraka gitu. Jadi dikumpulin, pas dikumpulin itu ternyata bukunya itu 400-an begitulah. Jadi waktu itu ada juga teman-teman yang datang ke rumah itu pinjam buku ya. Jadi kayak nanti 1 bulan kemudian baru dikembalikan. Terus saya pikir, kenapa nggak saya bikin kayak perpustakaan gratis? Orang bisa pinjam buku tapi itu terdata gitu supaya tidak ya biasa lah ya. Namanya teman-teman pinjam kadang-kadang nggak pulang gitu. Nah inilah berangkat dari kayaknya buku-buku yang saya punya ini jangan sampai cuma keluarga saya atau orang-orang yang kenal dengan saya yang baca, tapi semua orang bisa mengaksesnya gitu. Kemudian saya lihat lagi perpustakaan daerah kan jauh ya dari tempat kami, lumayan jauh, dan waktu kecil dulu juga waktu saya mulai ke perpustakaan daerah itu kita kira-kira SMP, orang tua juga sebaiknya tidak usah ke sana karena melintasi jalan besar begitu di pusat pasar Ramafidi kan, misalnya di pusat pasar Ramafidi, perpustakaan daerah, jadi kan rentan sekali untuk kecelakaan dan lain-lain begitu. Nah, akhirnya saya survei sama tetangga kiri kanan juga, mereka ternyata suka sekali beberapa anak yang membaca buku begitu, cuman tidak ada fasilitas. Jadi dari berangkat dari itu, saya pengen bikin sebuah gerakan itu ada nama gitu. Oke, mantap sekali ya ceritanya. Pulang dari IM, kemudian Kak Nita ini pulang dari IM semangatnya masih
besar ya. Nah jadi akhirnya baru 2 minggu saja di rumah, kemudian nyari lagi nih aktivitas sosial apa yang bisa dikembangkan di Abdia. Nah ini agak ada gangguan sedikit ya. Nah jadi Lanjut aja. oke. Lanjut Bang. Siap. Nah, jadi kan tadi keresahannya pertama sekali kan ada buku ya. Nah, ada buku di rumah hampir 400 buku, kemudian ada teman yang mau meminjam, kemudian ada tetangga-tetangga yang melihat anak-anaknya hobi untuk membaca, kemudian bergeraklah untuk membuat sebuah pusat ataupun tempat atau wadah untuk bisa memberikan buku gitu ya. Nah setelah itu kira-kira Kak Nita kenapa mengambil maksudnya itu memantapkan diri pada isu-isu literasi ini? Apakah literasi itu cuma cerita pinjam buku, baca buku, atau seperti apa gitu? Pemahaman dari Kak Nita sendiri. Awalnya itu di tahun 2018 ya, masih soal membaca sih, masih soal perpustakaan keliling begitu. Biasanya kan perpustakaan yang didatangi orang-orang. Nah kalau ini kan pakai konsep perpustakaan yang mendatangi orang begitu. Kenapa waktu itu di tempat-tempat wisata? Karena pengennya ada konsep bahwa perpustakaan itu bukan cuma di sebuah ruang gitu yang harus tenang, sunyi begitu. Dan waktu itu juga mikirnya kan hari-hari Minggu ya. Kebetulan kan ada pekerjaan dari hari Senin sampai Sabtu. Jadi kalau hari Minggu itu biasanya sambil jalan-jalan tuh bisa tempat wisata gitu. Oke. Berarti itu ada perluasan juga ya, artinya tidak hanya sekedar konsep untuk membaca di satu tempat, tetapi juga diperluas ke daerah-daerah tempat, istilahnya dibawa ya bukunya ke tempat-tempat hiburan ataupun ada tempat-tempat rekreasi seperti itu. Nah Kak Nita, ini menarik ya, tapi pertanyaannya selanjutnya adalah langkah-langkah apa saja nih yang ketika sudah menentukan kayaknya saya ini mau bergerak di ranah literasi ini. Nah kira-kira waktu di awal-awal itu juga belum ada nama ya waktu itu Kak Nita bilang ya. Nah langkah-langkah apa saja nih yang dilakukan oleh si Bupai Membaca ketika memulai untuk bergerak di ranah literasi ini? Di tahun 2018-2019 pertengahan itu masih soal perpustakaan yang bergerak tadi Bang. Masih ya masih bawa buku membaca, cuma itu aja. Kemudian kayaknya liburan di 2019 kalau saya tidak salah ya, mulai tuh ada anak datang ke rumah. Waktu itu kita belum menetapkan jadi sebuah perpustakaan yang ada basecampnya begitu, tapi masih bergerak. Cuman karena anak datang ke rumah mereka bilang begini, Kak, kan bukannya setiap minggu ya, habis itu di pantai lagi, lumayan lah dari rumah kira-kira begitu. Kenapa tidak di sini saja gitu? Terus saya tanya keluarga, kebetulan waktu itu nenek saya setuju ya, almarhumah nenek saya, katanya tidak apa-apa, ada tanah kosong di samping rumah, silakan begitu. Dan alhamdulillah ketika anak itu datang, biasanya itu sampai 30 orang kan satu hari. Saya mikir kalau cuma baca buku kayaknya gimana ya, maksudnya apa akan terus sebanyak ini pengunjungnya, peminatnya. Jadi setelah jalan sekitar 4 bulan, mulai kurang tuh. Saat yang tadi awalnya itu satu hari paling sedikit 30 orang, itu paling sedikit. Tapi bisa jadi sampai 50. Sebab kita ada pencatatannya. Kayak saya bilang tadi, saya tuh pengen ada pencatatan sehingga bisa ada evaluasi gitu, apa yang harus diperbaiki ke depannya. Nah, setelah saya evaluasi, ternyata kalau cuma perpustakaan dan membaca buku, orang-orang hanya datang 3 bulan full itu sudah alhamdulillah sekali begitu kan. Itu yang datang juga bukan cuma anak-anak, sebab
bahkan buku yang saya punya bukan cuma buku anak-anak, tapi ada juga buku agama, buku dewasa begitu. Nah, di bulan keempat ini saya mulai tanya nih ke kawan-kawan, ada nggak yang berminat ngajar gitu. Terus teman saya katanya, saya kayaknya pengen praktek dongeng deh. Oh boleh gitu. Kayaknya ada mahasiswa juga, kayaknya saya kan mau praktek bahasa Arab, itu modalnya cuma status WA. Jadi akhirnya bikinlah kelas mingguan gitu kan. Awalnya dulu itu namanya minggu inspirasi, jadi nggak cuma baca buku, tapi ada inspirasi di setiap minggunya. Nah, setelah ini jalan, mikir lagi nih, masa cuma minggu inspirasi? Dan memang setelah minggu inspirasi ini, pengunjungnya jadi tambah begitu, dan bahkan menjadi lebih luas. Yang awalnya cuma tetangga-tetangga samping, ternyata udah menyebar ke, kan kalau di Kampung Rawa itu ada 4 desa ya, sudah sampai ke desa Padang Hilir gitu, yang paling jauh dari tempat saya, dan Kepala Bandar. Terus ada yang dari Kota Tinggi juga datang, sampai terakhir itu ada rentang-rentangan juga yang bawa anaknya. Akhirnya kayaknya perlu kegiatan-kegiatan lain yang menarik, misalnya kayak ya apa ya, menggambar begitu dan lain-lain. Waktu itu belum ada nama kelasnya, belum ada, dan belum ada mau evaluasi gimana, belum ada. Cuma ya berkegiatan saja dulu begitu. Oke, berarti keren sekali nih kan saya. Ada pertama sekali dari pustaka keliling yang pergi bawa istilahnya mondok kemana waktu itu ya, buku-bukunya, kemudian tambah lagi tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar keliling, tetapi juga berpindah ke satu tempat yaitu di samping rumah, kemudian buat lagi kegiatan yang namanya Minggu Inspirasi. Kemudian bertambah lagi kegiatan yang lain seperti menggambar, nah begitu. Tapi ada satu hal yang ini ya, menarik ya Kak Nita ya. Rupanya dengan kegiatan-kegiatan ini tuh bisa mempengaruhi orang-orang lain dari desa yang lain. Awalnya ini kan pengennya maunya tetangga-tetangga aja kan, misalnya memberikan wadah untuk tetangga, teman-teman di samping atau anak-anak yang di dekat-dekat rumah. Tapi ini ada yang sampai ke tangan-tangan bawa anak malahannya. Kalau kita pikir tangan-tangan ke situ kan agak jauh kan, kalau kita bilang ya. Nah jadi pertanyaannya begini, apa sih yang membuat akhirnya teman-teman atau anak-anak dari desa lain atau orang-orang dewasa ataupun orang-orang yang melihat dari program Cibuka yang Membaca ini mau datang lagi? Sebenarnya kebutuhan apa yang mereka dapatkan di sana sehingga mereka mau jauh-jauh datang ke perpustakaan ataupun tempat membacanya Cibuka yang Membaca ini? Nah, kalau saya sendiri ya, waktu saya ngurusin Cibuka yang Membaca ini, saya selalu adakan survei untuk para pengunjung yang datang. Ya, survei kecil-kecilan lah. Jadi kayak sekedar ngobrol atau tanya begitu. Jadi kalau misalnya ada yang datang, nanti saya tanya kira-kira buku apa lagi ya yang dibutuhkan, terus kayak kenapa sih suka datang ke sini gitu. Jadi dari jawaban-jawaban ini akhirnya muncul ide, bahkan kadang-kadang ide yang ada di atau kelas-kelas yang ada di Cibuka itu pada tahun 2020 itu mulai ada kelas, itu bukan dari saya, itu dari pengunjung begitu. Kayak ada mereka baca buku ya. Yang paling saya ingat itu dulu itu kita ada buku namanya Ayo Berkebun. Ayo Berkebun. Nah, ada sekitar 6 anak yang membaca buku Ayo Berkebun ini dari desa tetangga. Dia bilang begini, Kak, kayaknya seru juga kalau di sini ada berkebun, terus nanti kita panen, terus kita masak-masak bersama. Habis itu kan kalau bahasa anak Jambi kan marumo ya, makan bareng gitu. Jadi nanti marumo kita sini Kak, enak katanya gitu kan. Nah, itu baru enak kayak gitu. Nah, akhirnya saya mikir, oh iya juga ya, akhirnya saya bikin namanya kelas lingkungan. Saya susun tuh RPP-nya. Yang pertama apa sih yang harus ditempuh di kelas lingkungan ini? Oh, kita pertamanya
pengenalan dulu tentang lingkungan sekitar gitu kan. Kemudian di lingkungan itu ada apa aja. Oh, ternyata ada daun, ada sampah-sampah juga. Jadi nanti kita akan masuk di pemilahan sampah, lalu ada juga kita pergi tur ke dinas pertanian gitu supaya tahu bagaimana cara berkebun yang baik dan benar. Nah, setelah tur itu baru bikin kebun. Nah, jadi dari situ mereka bilang ini yang kami mau gitu. Ternyata dari setelah berkebun kita tanam bayam kan waktu itu. Setelah tanam bayam panen bareng, terus kayak yang masak juga anak-anak yang ngasih tahu resepnya. Ini kayaknya enak, ini bola-bola bayam begitu kan. Jadi saya malah nggak banyak kontribusinya, saya cuma kayak fasilitator aja gitu kan, maksudnya nanya-nanya terus bikin konsep. Oh, ini cocoknya di kelas ini cocoknya di ini gitu. Nah, terus ternyata setelah kelas lingkungan ini ada tuh 3 orang anak yang nyangkut. Yang kan di kelas lingkungan ini kan juga ada banyak ya yang kita pelajari. Ada yang nyangkut kayak harus bawa botol, ada yang nyangkut nanam bayam, ada yang nyangkut mulai pilah sampah di rumah gitu-gitu. Oke. Menarik ya Kak Nita ya, ini luar biasa nih ceritanya nih. Ini udah ada juga Iksan Maulana ini, siswa saya dulu ini. Sekarang jadi ketua himpunan di IAIN Araniri. Di UIN Araniri, sekarang udah UIN ya. Oke, selamat datang Iksan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi ya untuk teman-teman yang di kampus juga untuk bisa membidik para komunitas-komunitas yang bergerak di akar rumput. Nah, yang menarik itu Kak Nita ya, awalnya kan anak-anak ini ya, ini cerita anak-anak yang tadi yang 6 orang anak ini. Ketika mereka membaca tentang buku berkebun itu, kira-kira mereka baca sendiri, mereka berinteraksi berenam, atau ada didampingi sama Kak Nita atau teman-teman ataupun dari pengurus si buku membaca sendiri, sehingga mereka tuh ada ide, kemudian ada teman diskusinya, atau memang mereka sendiri saja yang membaca, tiba-tiba ada ide, atau didampingi. Nah, kalau membaca itu sebenarnya mandiri ya. Tapi waktu itu ada satu anak yang kayak saya colek gitu ya, maksudnya gini, pas dia baca lah, keren ya bukunya, ayo berkebun gitu. Nah, waktu dia baca ini, saya gini, asik juga ya kalau di rumah kita tuh ada kebun. Dan dalam buku ini kan saya kebetulan kan sudah baca ya, hampir semua buku yang masuk di Psikopem Paco, terutama buku anak itu sebelum kita ditabirak itu dibaca dulu sama saya, sama ayah saya yang sebagai pengurus. Soalnya kan kebetulan di tempat kami itu mayoritas muslim ya. Kemudian ada juga yang beberapa buku yang dikirimkan itu kadang yang mungkin nanti takutnya ada mengandung LGBT apa begitu. Jadi
untuk menjaga-jaga karena sebelum taruh di rak itu baca dulu. Nah, di buku air berkebun ini dia berkebun sampai akhirnya hasilnya itu dijual di sekolah gitu, kayak ada market day itu di sekolah. Makanya waktu itu saya bilang ya asik juga. Kalau kita punya kebun di rumah, kemudian kita kalau ada market day di sekolah kita jual gitu dari hasil kebun kita, keren tuh gitu. Cuma dipancing gitu, terus tiba-tiba dia kayak diskusi mungkin ya sama temannya yang lain, terus nanti tiba-tiba mereka berenam datang sore-sore itu bilang kita kebun yuk gitu. Terus saya bilang mau berkebun di mana, rumah saya kan nggak luas. Terus mereka bilang ya dekat jendela itu kan bisa, ada tanahnya. Dibilang nanti kami bawa tanah, katanya begitu. Bahkan sampai begitu saya cuma beli bayam, beli biji bayam kayak gitu. Kak Dita ini saya anggaplah sudah merupakan program yang punya dampak sosial. Yang darinya kecil, kemudian pelan-pelan, kemudian banyak orang yang akhirnya ikut bergabung dalam gerakan membaca ini. Nah, seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, Kak Dita, dari segitu banyaknya perjalanan Figur Supaya Membaca hingga saat itu, rencana-rencana apa saja nih yang dilakukan sehingga dampak sosialnya itu lebih besar. Artinya dampaknya itu programnya lebih terencana, kemudian dampaknya lebih bisa diukur, sehingga dampaknya itu bisa kita bilang, oh secara sosial ini memang betul-betul berdampak. Nah, begitu. Kira-kira Supaya Membaca sendiri itu waktu membuat program-program itu bagaimana perencanaannya? Kalau di kebetulan waktu itu kan memang saya sendiri ya yang mengelola. Kemudian nanti dibantu keluarga, tapi ya keluarga masih di hal-hal teknis begitu. Nah, kalau untuk di perancangan program, setelah saya dapat ide itu dari anak-anak, nanti saya mikirnya kalau bikin program ini nanti hasilnya apa ya? Apa yang didapatkan oleh mereka? Apa tujuan yang harus dicapai dari kegiatan ini? Saya nggak mau kalau bikin program itu sepintas selalu begitu. Maksudnya kayak asal ada kegiatan udah selesai itu. Nah, hal ini biasanya saya pakai ini programnya apa begitu ya, ditulis bang, ditulis. Jadi kayak programnya misalnya programnya kelas menulis, aktivitasnya apa, dibuka kelas setiap hari Minggu, kemudian materinya tentang apa saja, lalu hasilnya apa, setiap siswa yang ikut kelas menulis bisa mengirimkan tulisannya ke media online misalnya minimal, atau kalau bisa ke media cetak lebih bagus. Yang penting ada hasil karya kemudian dipublis. Kemudian setelah itu apa lagi? Yang saya lihat, supaya ini lebih berdampak ke anak-anaknya dan juga saya sendiri, dari hasil karya mereka yang sudah dimuat di media itu, saya datang ke sekolah, ketemu sama, kalau yang SD kan wali kelas ya, karena wali kelas pegang semua mata pelajaran. Kalau yang SMP itu guru bahasa Indonesia begitu kan.
kasih tahu, oh kalau anak ini karyanya sudah segini. Nah ternyata ada beberapa sekolah yang kayak Kanita kami tertarik nih dengan tulisan anak ini, boleh nggak diambil untuk ditampilkan di salah satu media untuk PPBD gitu, atau ini boleh nggak diambil untuk jadi mading gitu, supaya yang lain juga termotivasi. Ada juga cerita begini, anak itu dia kalau di sekolah dianggap tidak tahu apa-apa, lalai menghayal begitu. Ternyata dia bagus sekali dalam menulis dan melukis. Makanya ketika pelajaran ekstra dia tidak terlalu memperhatikan barangkali gitu. Bahkan kalau ada ranking itu kayak ranking belakang, makanya pas saya datang gurunya terkejut, emang iya dia yang nulis, nggak copy paste gitu sampai segitunya. Dan juga kayak daftar, emang benar nih hasil anaknya gitu. Benar Pak, jadi saya kasih lihat gambar dari awalnya. Jadi kalau di Siku Pembaca itu saya kumpulin gambar-gambar anak-anak dari awalnya sampai mereka sudah berapa kali pertemuan, sehingga itu jadi bahan evaluasi. Ini loh dulu karya kalian, ini loh setelah ikut kelas. Makanya biasanya kadang-kadang saya nggak kasih bawa pulang. Kalau membawa pulang harus di satu buku gambar, sehingga mereka nanti bisa melihat hasil dari mereka sendiri, prosesnya begitu. Oke, mantap lah ini ya. Nah, jadi kita ini keren sekali ya. Artinya gerakan-gerakan literasi itu kalau saya lihat dari perannya Kak Nita itu tidak hanya sebatas di wilayahnya Kak Nita sendiri, artinya dari Siku Pembaca, tetapi untuk memperluas dampaknya itu juga pergi ke sekolah, kemudian menunjukkan hasil-hasil karya anak-anak yang sudah dihasilkan melalui Siku Membaca, dan itu membuka mata sekolah malahan untuk ikut terlibat juga dalam proses-proses pengembangan literasi. Nah, dan ini suatu luar biasa ya, maksudnya dampaknya itu menyeluruh. Bahkan yang paling saya apresiasi itu akhirnya gurunya tahu ya bahwa biasanya siswanya kalau di kelas saya itu tidur, lalai gitu ya, tetapi mereka seperti menemukan bakat dari si anak itu yang bisa dikembangkan di sekolah juga, dan artinya si anak juga mungkin termotivasi, harga dirinya meningkat, dan itu dampak lain dari proses ini. Nah, tentunya kalau program-program seperti ini kan Kak Nita, apalagi kalau Kak Nita ini kan penggeraknya ya, artinya fasilitatornya, pasti kadang-kadang kalau yang menggerakkan ini dia perlu terus untuk meningkatkan ilmu, nah gitu ya, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan. Dari Kak Nita sendiri gimana? Apakah proses-proses ini hanya dilakukan oleh keterampilan yang sudah ada, atau ada kebutuhan dari Kak Nita sebagai penggerak sosial itu terus upgrade ilmu apa saja yang pernah diikuti untuk bisa menjadi fasilitator atau penggerak sosial yang lebih mumpuni lagi gitu. Ya benar. Jadi kan kayak kalau kita sudah bergerak ya kadang-kadang tuh kan suka terlena ya gerak-gerak, tapi diri kayak kosong gitu ya. Nah ini yang saya biasanya lakukan, makanya saya itu selalu percaya kalau kurang-kurangnya orang yang datang ke Siku Membaca, karena namanya sudah Siku Membaca sekarang tuh, berarti saya juga kurang dalam membaca. Begitu. Jadi kalau saya cuma baca satu buku, yang datang 10 anak, saya tak boleh kecewa karena saya cuma baca 10 buku gitu. Jangan-jangan dari satu anak itu baca satu buku ya dari yang saya baca begitu. Makanya sebagai penggerak sosial itu kayak program ini juga kan saya ikuti sebagai untuk menambah begitu wawasan. Apa saja sih yang semuanya yang mau tentang literasi, fasilitas atau apapun itu, biasanya saya suka ikut supaya ada pengetahuan baru, ada teman, dan juga biasanya suka ada teman kolaborasi baru gitu. Jadi itu kayak lebih kayak kalau
bergerak bareng-bareng tuh lebih kayak ada teman gitu, karena kan di Kabupaten Aceh Barat Daya kan sejauh ini saja kayaknya kalau pusaka bergerak baru ada Sikupanya, belum ada yang lain. Makanya ada yang bilang enak ya Sikupai nggak ada saingannya gitu. Saya bilang saya selalu mendorong orang-orang untuk bikin, bahkan ada program yang kayak buku dari Sikupai itu diambil, kemudian siapa yang mau menampung, dan sekarang juga dari 2020 sih sudah buka program siapa yang mau pinjam buku untuk buka sudut baca itu silakan begitu. Tapi ya itu belum ada, belum lah begitu. Oke. Ya, Kak. Berarti di Abia itu berarti yang adanya perpustakaan seperti ini seperti Kak Nita buat ini berarti baru ada Sikupai membaca ya. Nah, pertanyaannya itu selain ini kan sekarang kita lagi ngikutin program yang dampak sosial juga ya untuk meningkatkan pengetahuan. Tapi program dampak sosial itu banyak hal yang kita pelajari seperti tentang dampak sosial, kemudian ada sistem thinking, kemudian ada apalagi yang kemarin yang tentang teori blockchain, nah gitu. Kemudian ada tentang apa stakeholder management. Kira-kira Kanita ini setelah mengikuti kegiatan itu, apa nih dampaknya Kanita sebagai penggerak sosial, atau ada nggak tercetus ide lagi karena udah ketemu nih ilmunya, kemudian mau mengembangkan juga membantu ini, tetapi dari berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang Kanita dapatkan dari peningkatan keterampilan ini. Kalau dari ini sebenarnya lebih ke praktek lagi ilmu fasilitasinya ya Bang. Soalnya kan saya nggak lihat ya. Jadi kadang ya namanya fasilitasi jarak jauh itu kan harus banyak-banyak sabar ya. Jadi rencananya juga mau mengubah apa ya, kalau biasanya kan ada pengurus gitu ya, kayaknya kalau pengurus udah kurang jalan, barangkali bisa dicari ide-ide yang lain seperti yang ada teman-teman kemarin diskusi begitu. Nah, karena memang ini jarak jauh, saya paling pengen tuh praktekin ilmu fasilitasinya sih. Soalnya kayak teori blockchain dulu tuh udah pernah dipakai di Sikupai Membaca, terus kayak beberapa kali ada pelatihan juga, namanya ada pelatihan pemuda penggerak desa gitu, programnya dari Sikupai Membaca, mengundang beberapa kawan-kawan yang diseleksi. Waktu itu cuma 5 sih, sebab kan waktu itu kan belum, tempatnya juga belum mumpuni apa segala macam. Harapannya supaya mereka ini bisa nih membangun, ya kalau nggak pun bergeraknya kayak Sikupai Membaca, mungkin bentuk lain begitu. Gitu sih kemarin rencana. Iya. Ini kita cuma ya sejauh ini namanya juga ya. Oke, udah bergabung juga nih Kak Sabrida Bancin 85. Ini salah satu fasilitator daerah untuk penguatan dari program perpustakaan Desa Inklusi. Ini nanti kapan-kapan kita ngobrol lah sama Kak Sabrida juga yang untuk gerakan literasinya. Nah, gitu. Iya. Jadi kan Kanita ini ada satu program yang Kanita bilang tadi ya, ada pelatihan pemuda penggerak desa ya. Artinya yang dibuat oleh Sikupai Membaca sendiri, begitu. Iya benar. Waktu itu kan kebetulan boleh sebutin merek nggak ya? Boleh nggak sebutin merek? Boleh.
kebersamaan ya. Jadi waktu itu kan si Gupen Baca itu jadi salah satu nominasi Pertamina Muda Foundation gitu, PF Muda tahun 2020 kan. Nah, waktu itu saya tuh ditantang sih lebih tepatnya sama Pak Agus, katanya begini, kalau cuma satu orang Mbak Nita, ada 10 orang kayak Mbak Nita kan lebih bagus tuh kabupatennya gitu kan. Nah, saya mikirnya waktu itu memang saya sempat kepikiran ke sana. Ya kalau mungkin suatu hari saya pergi atau gimana kan, tahu lah ya, saya kan hobi pergi-pergi ya. Sejak 2018 saja udah berapa kali saya tinggal di Kupang membaca itu. Tapi alhamdulillah ada pengurus yang konsisten gitu mengurusi. Cuma ya itu saya bilang tadi, bagian-bagian teknisnya saja, tapi yang untuk mikir kalau program apa gitu sampai dirinci-rinci itu belum ketemu temannya gitu kan. Karena saya sudah bilang sih sebenarnya kekurangan sejauh ini itu jarang menghabiskan waktu atau menyediakan waktu gitu. Bagi saya menyediakan waktu untuk ngobrol dengan pengunjung yang datang ke tempat kami itu sebenarnya menimbulkan sebuah ide. Jadi kayak program itu bukan dari pikiran saya begitu, bukan dari pikiran saya, tapi dari orang yang datang ke tempat saya dan mereka butuh itu begitu. Kalau dari pikiran saya kan saya kayak pengen, kayaknya kampung saya ini perlu maju nih IT-nya, saya buat pelatihan komputer gitu ya, atau kayaknya kampung saya ini kurang nih dalam bagian ini gitu. Padahal belum tentu itu, dibutuhkan gitu. Nah, bagi saya penting sekali untuk ngobrol sama orang yang datang di tempat kita, terus mapping sekalian mapping gitu. Nah, karena saya ini orangnya pelupa, jadi kan saya tulis bang, ini dia potensinya ini tuh potensinya ini gitu. Bapak ini kayaknya dia mendukung gerakan saya, tapi dia bisanya ini gitu. Kalau istilahnya itu stakeholder mapping ya gitu. Nah itu saya kerjakan meskipun ya tidak sesempurna harus ada interest ini itu tidak, tapi cuma kayak tulis ini gitu. Oke. Menarik nih Kak Nita ya. Berarti salah satu untuk bisa menemukan ide itu yang saya lihat dari Kak Nita ini sebagai penggerak sosial adalah ngobrol banyak dengan pengunjungnya untuk bisa memetakan sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan ya seperti itu. Nah, bukan dari kita sebagai penggerak yang menentukan membuat program tiba-tiba bingung sendiri kenapa itu tidak terberdayakan ataupun tidak berlanjut. Nah, begitu. Mungkin karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Tetapi kalau sesuai dengan kebutuhan pengunjung, kemudian sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekitar itu biasanya program-programnya lebih awet begitu kan saya. Nah, kemudian yang saya tangkap juga ini dari Kak Nita nih bahwa perlu ada keterampilan dari seorang penggerak sosial itu yaitu stakeholder mapping atau stakeholder management. Stakeholder mapping dan manajemen ini kayak kita memetakan mana orang yang mendukung, mana orang yang nggak mendukung. Jadi kayak kita fokus ya Kak Nita ya untuk orang-orang yang mendukung kita saja dan memperkuat potensinya, nah begitu ya. Nah, seru nih Kak Nita. Selanjutnya nih Kak Nita, kira-kira sebelum kita lihat ada beberapa pertanyaan ya, mungkin teman-teman yang ikut juga bisa bertanya ya. Ini ada pertanyaan sebenarnya sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan yang lain. Ini dari Iksan, dia bertanya, Aceh itu krisis dalam membaca itu katanya Kak Nita. Bagaimana ya solusinya untuk mengajak atau semacam program yang selaras akan hal itu? Ini keperhimpunan pertanyaannya luar biasa ya di dampaknya ya. Nah gitu. Oke. Sebenarnya kayaknya sudah terjawab juga ya dari cerita-cerita tadi. Tapi saya mau tanya lagi nih, sebenarnya Aceh krisis di bagian mananya gitu. Itu mungkin yang perlu dipertanyakan. Soalnya di sini juga beberapa teman-teman yang hadir juga kawan-kawan penggerak literasi ya. Tunggu bisa. Nah,
mungkin soal Aceh krisis ini bisa dipetakan lagi, tanya lagi ke diri sendiri, apakah kita sudah membaca sebelum mengajak orang. Jadi barangkali itu juga jadi jangan-jangan yang krisis itu kita, bukan Aceh begitu kan? Itu kemudian solusinya untuk ngajak atau program yang selaras begitu. Ini kan kalau program literasi ya, itu kan ada banyak ya. Sekarang malah ada 6 sih yang UNESCO bilang. Jadi literasi itu bukan cuma baca, tulis, hitung. Ada lagi seperti kita kewargaan begitu. Tapi dia memang masih seputar membaca, menulis begitu. Kalau solusinya itu tergantung kita ada di wilayah mana, kita ada di daerah mana, atau orang-orang di sekitar kita itu butuh apa, sehingga program ini itu bisa kita selaraskan. Misal nih, contoh praktek yang udah kami kerjakan saja lah, supaya tidak mengangan-angan begitu. Kayak waktu kami mengadakan lomba masak, anak-anak di sekitar kami suka memasak nih. Sebenarnya lomba-lomba itu kan cuma untuk memetakan saja mereka ini sebenarnya sukanya apa, bagian apa yang akan kita asah begitu. Waktu lomba memasak itu nggak cuma memasak, tapi kalau memasaknya di rumah kan tidak bisa dinilai tuh, kita nggak bisa lihat. Masing-masing orang yang ikut lomba memasak ini harus memvideokan proses memasaknya dan membuat resep. Nah, di sana sudah menulis. Kemudian setelah masakannya jadi dibawa ke si Kupai Membacot, dipresentasikan. Barangkali itu bisa dilihat ya di akun si Kupai Membacot, itu juga ada kita posting resep yang anak-anak bikin begitu. Nah, ini sebenarnya di sana sudah ada beberapa literasi yang ada di sana. Dari tadi dia membaca, literasi digital, memanfaatkan kamera kan. Kemudian dia ada menulis resep. Saya beri pilihan, boleh menulis dengan tulisan tangan, boleh mengetik. Nah, ini sebenarnya program-program yang begini itu kita survei dulu, lihat dulu apa yang sebenarnya orang di sekitar kita yang mau kita bikin program ini butuh. Ya, tadi berguna lagi tuh ilmu fasilitasinya gitu. Iya, ya. Oke, menarik sekali ya cerita-cerita dari Kak Nisa ini tentang program-programnya. Nah, mungkin itu ya Bang Iksan. Jadi kalau ingin mau melihat, mau melakukan sesuatu itu, mungkin sebagai penggerak kita perlu juga berefleksi terhadap diri sendiri dulu. Apa sebenarnya yang udah kita punya? Nah, seperti itu. Mungkin kita juga perlu meningkatkan kemampuan untuk bisa melakukan sesuatu. Saya masih ingat ya, saya dulu waktu kecil itu sekali menonton berita. Nah, jadi nonton beritanya itu tanpa apa namanya Kak Nisa ya, tanpa disadari karena orang tua suka nonton berita, akhirnya kita jadi suka nonton berita. Tetapi ketika nonton berita didampingi oleh orang tua itu ada stimulus-stimulus pertanyaan ya, maksudnya kok bisa ya beritanya seperti itu. Nah, orang tua kita tanya, akhirnya itu kemampuan berpikir kita juga akhirnya berkembang. Nah, kalau untuk biasanya melakukan apa namanya seperti yang Kak Nisa lakukan tadi, ada memperkenalkan literasi tetapi dengan kegiatan-kegiatan memasak. Nah, itu kalau kita di teori of change ataupun di teori perubahan dalam perencanaannya itu kan ada output dan outcome ya. Ada hasil yang langsung didapatkan, kemudian ada hasil yang keberlanjutannya. Nah, misalnya kayak hasil yang pertama sekali didapatkan itu ya mereka belajar memasak, mereka belajar menulis. Tetapi hasil lanjutannya itu ada yang lebih besar. Artinya mereka itu bisa menggunakan kemampuan literasi mereka itu untuk banyak hal. Tidak hanya sekedar memasak, tetapi untuk mungkin yang kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, ini kita udah jam 14.45, kita mungkin sekitar 15 menit lagi ya. Kita ini mungkin teman-teman yang lagi bergabung boleh bertanya, nanti kita akan tanyakan kepada Kak Nisa dan diskusi kita hari ini. Begitu
banyaknya proses. Kalau kita tadi kan bacanya kan dengarnya kan positif-positif ya nih kan saya ada kegiatan ini, kegiatan itu, senang gitu ya. Ini sedih-sedihnya dulu nih. Nah, ceritanya tantangan-tantangan dalam menjalankan Kigupai membaca dalam program literasi ini nih apa saja nih Kak Nita? Mungkin tempat nangis, ya, ngurung diri, di kamar nih program kok nggak jalan-jalan, mungkin gitu ya. Mungkin bisa diceritakan Kak Nita, kira-kira apa saja nih tantangan Kigupai membaca dalam menggerakkan literasi? Sebenarnya tantangannya banyak ya, banyak. Di 3 bulan pertama malah saya kayaknya pengen berhenti gitu. Pertanyaannya waktu itu, benar nggak sih yang saya jalani ini gitu. Kan keluarga juga waktu bulan-bulan pertama itu bilang begini, ngapain gitu kan, kurang kerjaan, udah dari hari Senin sampai Sabtu capek kerja gitu. Terus sekarang ini kerja lagi gitu. Kan dianggapnya kan sebagai sebuah pekerjaan ya itu. Maksudnya datang ke pantai, gelap tikar, bawa buku, pulangnya belum kalau musim hujan harus dijemur dulu bukunya, belum lagi kalau ada buku baru sampai kalau ada rencana sampul menyampul begitu kan. Terus kayaknya saya pengen nambah koleksi buku anak, harus begadang sampai jam 2 malam bikin proposalnya gitu. Sebab kan ya itu, saya kan juga ada punya pekerjaan ya. Yang kerjaan saya ini dari Senin sampai Sabtu tidak libur gitu. Jadi maklum kan, udah korporat gitu kan. jadi cuma ada waktu tuh hari Minggu. Itu pun kadang-kadang kalau di kerjaan lagi musim lembur, jam 4 gitu baru pulang di hari Minggunya. Pulang dari kerjaan langsung pergi lapak buku gitu kan. Nah jadi kayak pengen nyerah gitu, pengen berhenti gitu. Itu yang di 3 bulan pertama. Kemudian di tahun 2000 berapa ini? 2000 berapa ya? Saya agak lupa sih tahunnya. Tapi waktu itu kebetulan ada bantuan dana pemerintah ya. Kan namanya pemerintah pasti mereka butuh dokumen, butuh akte, butuh ini, butuh itu, banyak lah butuhnya. Waktu itu tuh kebetulan memang lagi di masa yang tidak baik-baik saja, terutama keuangan kan. Jadi kayak ngurusin itu tuh nggak bisa gitu. Akhirnya pas sudah berhasil, tiba-tiba ternyata pendaftarannya udah tutup. Terus ada juga yang sempat dikabarin, tapi ternyata dialihkan ke orang lain karena kurang satu syarat gitu-gitu kan. Itu kemudian pokoknya sedihnya itu lumayan banyak. Kemudian kayak mikirin generasi penerusnya ya, yang udah dibangun sebegini, tapi tiba-tiba sekarang kan harus, ya sekarang ini posisinya hidup segan mati tak mau gitu. Dia tetap harus hidup, tapi dia nggak boleh mati. Makanya kenapa akhirnya saya mengadakan lapak baca keliling, yang itu programnya insya Allah mendoakan mudah-mudahan seluruh Indonesia itu. Artinya kemana saya pergi saya bawa gitu kan. Sebab dari dulu saya sudah berkomitmen literasi ini apapun namanya nanti, saya ingin mendedikasikan diri begitu, secara pribadi apapun namanya begitu. Makanya sampai hari ini masih pengen terus belajar. Nah, masa yang paling sebenarnya kayak jungkir balik itu ada satu event ya. Kigupai Pacu itu dapat dana yang lumayan besar begitu, tapi tidak ada yang mengerjakan. Nah, bayangkan ini sedih sekali sebab sudah diperjuangkan, tapi kebetulan saya harus pindah kan. Jadi kayak gimana ya gitu. Nggak tahu lah mau bilang kayak gitu. Saya pengennya kampung saya itu tetap berkembang sekalipun saya tidak ada di sana. Sampai nyari-nyari siapa sih yang mau jadi leader untuk agenda ini, dananya segini, bahkan sudah terang-terangan begitu dikasih tahu, tidak ada yang mau.
Padahal itu tidak perlu ikut seleksi, sebab saya sudah ikut seleksi, tinggal eksekusi begitu. Akhirnya karena tidak ada eksekusi ya sudah saya bawa di mana tempat saya berada kan begitu. Saya bilang saya punya kendala begini, makanya akhirnya agenda-agenda Skupa itu beberapa ada yang dituban begitu. Makanya karena ya itu tadi kan orang-orang bilang tidak ada dana. Ini saya untuk teman-teman relawan yang kemarin sudah bergabung dengan saya itu saya sudah kasih tahu ini ada dananya segini, tapi kelola dengan cara kan pasti ada setiap perusahaan yang ngasih itu ada tata caranya, pelaporan apa segala macam itu kan sudah ada, RAB-nya juga sudah ada begitu. Itu jadi itu titik yang sedih juga. Kemudian tantangan kami baru punya izin itu sekitar bulan April tahun 2021. Itu baru kan setelah 2018 ya hanya bergerak tapi tidak ada surat domisili apa segala macam. Pokoknya segala macam tentang administrasi itu tidak punya. Baru ada nanti di 2021. Gitu. Setelah ya itulah kemudian ada yang sedih-sedih lagi kayak dimanfaatkan ya. Jadi kayak Skupa Baco ini mentang-mentang dia tidak ada badan hukum ya kan. Jadi ada instansi ngajak gitu katanya kolaps tapi ternyata ya begitulah gitu. Ada yang kayak gitu. Kita memang pengen buat untuk masyarakat kan, tapi kalau untuk dimanfaatkan untuk satu instansi itu mohon maaf begitu. Apalagi ada yang kayak kita tidak tahu, kita diundang untuk mengapak buku, tiba-tiba ternyata dia lagi tentang politik. Nah itu kan ketidaktahuan karena yang undang itu tidak jujur begitu. Kadang masalah-masalah yang begini, yang kayak mentang-mentang ini gratis, tidak berbayar, baru bisa diundang dengan tanpa surat iuran gitu ya. Ternyata mungkin satu kelemahan juga kalau tidak ada hitam di atas putih itu kita kan tidak bisa ngomong apa lebih lanjut ya gitu. Oke. Berarti ada satu hal yang maksudnya dari cerita-cerita tentang tantangan Raka Sudi mungkin ketika menjalankan program ini, ada satu hal yang saya tarik juga yang Mbak. Berarti ketika kita melakukan pergerakan sosial yang melibatkan komunitas kita ataupun komunitas atau instansi atau lembaga kita itu perlu membuat batasan-batasannya. Nah, artinya batasan-batasan ini agar orang-orang lain juga menghormati apa yang sedang kita jalankan. Kalau kita bilang etika berkolaborasi lah ya. Kalau etika berkolaborasi itu pasti di awal-awal kita akan sampaikan. Misalnya kalau kita mau berkegiatan, setiap kegiatan dilakukan itu dicantumkan nama di Bupema Baco misalnya, atau di-mention di Bupema Baco, atau disebutkan bahwa kegiatan ini berkolaborasi dengan ini, nah begitu. Tidak mencatut program kita ya. Jadi juga sebenarnya Kak kita ya, kita yang buat programnya, kita diundang sebenarnya untuk kolaborasi, rupanya programnya itu dicatut full dari penyelenggara ya. Ya. Oke. Benar. Itu ya. Jadi harus ada sih pengetahuan itu, makanya harus terus belajar gitu pengetahuan tentang itu. Maksudnya kalau kata teman saya ya, banyak kan teman saya itu yang bilang begini, boleh jadi orang baik tapi jangan jadi orang bodoh gitu. Jadi katanya harus banyak belajar kalau untuk itu, jangan langsung percaya aja gitu. Tapi ilmu fasilitasinya itu di ini lagi, walaupun itu seseorang yang kita kenal begitu. Jadi ditanya sampai habis, ini kolaborasinya apa, nanti kami dapat benefitnya apa. Tapi kan benefit ini nggak selamanya tentang uang ya, bisa jadi mungkin apa begitu. Jadi itu ditanya semuanya, supaya tidak ada yang dirugikan begitu. Oke. Ya, mungkin itu juga harus diperhatiin ya untuk teman-teman yang bergerak di bidang sosial ya, komunitas-komunitas yang bergerak di bidang sosial. Karena komunitas kita itu apa yang kita lakukan kan sebenarnya karya ya. Nah, artinya karya itu perlu dihargai, dihormati,
tanpa kalau memang pun mau mengambil beritanya itu ada izinnya juga. Tapi yang paling penting ini sebenarnya kalau untuk gerakan-gerakan literasi ini adanya berbadan hukum ya. Dan saya kalau kita mau dapetin dana, kalau ada perusahaan ataupun ini yang mau kasih dana untuk pengembangan itu pasti diminta badan hukumnya dulu ya kan saya. Kebanyakan begitu, kecuali yang kompetisi ya. Kalau kompetisi itu biasanya tidak butuh. Tapi kalau misalnya mau ya dengan jalur pemerintah itu rata-ratanya sudah ada syarat-syarat yang mereka yang mereka tetapkan begitu. Ya, salah satunya itu minimal ada surat domisili, artinya diketahui oleh pemerintah desa setempat begitu. Nah, masalah di kemarin itu sempat di pemerintah desa pun tidak mendukung karena menurut mereka sudah ada perpustakaan desa untuk apalagi TBM begitu. Oke, Kak Nisa, ini sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi ini. Cuman yang ingin saya tanyakan adalah kalau program-program yang berdampak sosial itu kan kuncinya adalah berlanjut ya kan ya. Dimanapun kita berada, program-program itu harus berkelanjutan. Artinya seperti Kak Nisa sekarang nih ada di Tuban, sedangkan si Bupai Membaconya itu juga ada di base-nya itu ada di Abdia. Nah, kira-kira rencana-rencana ataupun tentang keberlanjutan ini apa saja yang sudah Kak Nisa pikirkan untuk keberlanjutan si Bupai Membaco ini? Sebenarnya yang offline itu maunya ada orang ya yang ngurusin di sana, tapi ya sejauh ini pada akhirnya saya menyerah pada kata yang penting buka. Terakhir ya seperti itu, yang penting buka gitu. Alhamdulillah kalau untuk buka, alhamdulillah ada sekarang buka. Makanya beberapa kegiatan ini juga akhirnya jadi online kan, kayak kelas sasin, kelas menulis itu udah online. Kalau yang lain itu belum sih sebenarnya. Kalau di Bupai Membaco itu lebih butuh yang offline, sebab banyak anak-anak di sana. Maksudnya karena ini pun kita bikin kan supaya anak-anak tetangga itu minimal ya, tetangga samping kiri kanan saya itu begitu ada akses untuk dapatin kayak tempat baca begitu, untuk belajar atau untuk menambah pengetahuan atau untuk bermain begitu. Maunya kan begitu. Yang dampaknya itu yang di sekitarnya. Tapi kalau memang sekarang memang belum memungkinkan, ya sudah, apa yang bisa saya kerjakan ya saya kerjakan begitu. Termasuk ini ya, lapak buku ketika di Jawa Timur atau di Tuban itu ya, saya. Namanya tetap si Bupai Membaco ya. Si Bupai Membaco ada di Jawa Timur itu ya. Iya, gitu. Kayak kemarin kan pulang ke Gorontalo juga, kebetulan kan di sana itu ada teras baca yang didirikan dulu sama mertua, kemudian disahkan sama suami begitu. Di sana kan tapi lapak bacanya kan sekali-kali gitu. Terakhir waktu saya pulang sana kayaknya bisa nih, karena buku pun ada di sana. Ya udah bawa ke taman gitu. Oke. Sepertinya ini keluarga Yang sekarang kolaborasi ya, main kolaborasi ya. Jadi siapapun dimanapun saya berada kan, kalau sekarang kan saya misalnya ditanyakan dari komunitas mana, kayaknya saya nggak tahu menjawab dari komunitas mana, soalnya nggak punya juga kan komunitas gitu. Jadi saya bilang, saya ini punya perpustakaan begitu, boleh nggak atas nama ini. Kadang-kadang ada orang yang mau berkolaborasi, dia akan tanya, ini udah badan hukum belum, di bawah pemerintah atau gimana gitu. Jadi inilah, maksudnya tidak semua orang berkolaborasi dengan kita itu orang yang kayak nggak peduli administrasi, tidak semua, tapi ada yang peduli gitu. Jadi biar kita bisa berkolaborasi, mendingan disiapin dari awal ya, kan kita ya. Artinya administrasi kita, kemudian badan hukum kita, kemudian beberapa yang lainnya seperti itu. Terakhir nih, kan kita sebelum kita tutup, ini teman-teman yang gabung mungkin bisa kalau ada pertanyaan terakhir boleh. Mungkin ini kayaknya sudah jam 3 ya, karena jadwal kita juga sampai jam 3.
terakhir, pertanyaan terakhir dari kami untuk Kanita, kira-kira apa saja nih pesan-pesan untuk para penggerak sosial atau komunitas-komunitas yang bergerak di bidang sosial, terutama literasi ini, pesan-pesan baik ya nih, biar mereka tetap semangat, biar mereka itu dampak sosialnya makin luas, menjaga energinya gimana, mungkin ada pesan-pesan dari Kanita. Tetap bergerak walaupun pelan gitu. Nggak apa-apa kita istirahat dulu untuk lanjut lagi. Kadang kan jadi stres yang karena kayaknya dulu gerakan saya itu besar, terus tiba-tiba harus berhenti gitu. Nah jadi saya kira tidak apa-apa bergerak pelan, tidak apa-apa belum punya administrasi apa segala macam, nggak apa-apa, jalan aja dulu. Jadi ketemu sama teman-teman yang baru juga, yang sevisi gitu, yang kayak seide, bisa ngobrol, tukar inspirasi. Yang penting dalam berjalan yang sangat pelan ini terus belajar dan jangan sungkan buat nanya. Misalnya kayak ada senior ya, atau mungkin yang kayak ada lebih berpengalaman gitu, terus kita ketemu dengan masalah yang kayaknya mereka sudah menjalani masalah ini, nggak apa-apa, kasih tahu aja. Kadang jadi kayak aib, ternyata ini gagal saja di media sosial, rupanya ininya hancur belur gitu. Tidak apa-apa, kenapa memangnya gitu, karena kan kita juga dalam berkegiatan sosial itu ada naik turunnya. Saya bilang tadi, saya malah pernah sempat pengen berhenti, dan tahun lalu saya pengen tutup. Maksudnya saya bilang ya udah ditutup aja, cuman kata orang terdekat saya, tidak apa-apa kalau malah mama saya bilang kapan mama sempat mama buka, katanya ada kok anak-anak yang datang, kasihan mereka nggak ada tempat main. Jadi kayak nggak apa-apa, ini pasti bermanfaat kok gitu. Jadi kalau dulu itu motivasinya karena pengen dukung, nggak dibaca sama acara apa? Acara apa 14 di apa? diri sendiri atau keluarga. Sekarang motivasinya pengen jadi jembatan gitu, pengen jadi jembatan yang siapapun boleh memilih melalui jembatan ini, dan boleh tidak begitu. Mungkin ada jalan lain kan, jembatan raya misalnya gitu kan. Jadi kayak ada teman-teman yang bergabung di Sigupang Membaco pengen belajar, ya kalau belajar ya benar-benar belajar gitu. Jadi kalau ada nggak tahu ditanya, kalau ada kegiatan diikuti gitu. Biasa kalau teman-teman ini saya dorong, ayo ikut pelatihan ini, ayo ikut menulis ini gini gitu. Karena kan tidak bisa dipantau secara langsung ya, jadi tergantung di keinginan masing-masing, mau nggak mengembangkan diri dan terus bergerak atau enggak gitu. Itu tergantung lagi sama diri masing-masing. Tapi saya tetap berprinsip pada diri saya bahwa tidak apa-apa kita bergerak pelan, tapi tetap bergerak begitu. Oke. Seperti judul kita ya Mbak Dita ya, penggerak literasi ya. Oke Mbak Dita, terima kasih banyak. Ini banyak pesan hal yang positif yang kita dapatkan dari diskusi kita hari ini melalui IG Live. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini didapat banyak hal ya, pembelajaran dari obrolan ini. Terus bergerak, meskipun pelan, kemudian jujur pada diri sendiri, menjadi kunci untuk bisa terus berdaya di dalam gerakan sosial. Oke Kanita, terima kasih banyak. Kami di Aceh, Kanita di Tuban, ya, artinya disatukan oleh teknologi. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berkolaborasi lagi untuk ngobrolin hal-hal yang menarik lainnya ya. Oke, untuk teman-teman yang nonton video-nya kami, terima kasih banyak juga sudah bergabung. Mudah-mudahan ini bisa memantik atau menstimulus teman-teman untuk bisa bergerak di bidang sosial, tidak hanya sekedar bidang literasi saja. Oke Kanita, terima kasih banyak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.